Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bertemu dan bertatap muka dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kali ini, marilah kita fokus untuk membahas tentang surat At-Takasur, di mana surat At-Takasur ini mengandung pengertian bermegah-megah. Surat At-Takasur merupakan surat yang ke-102. 102. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan di Mekah. Surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu surat Makkiyah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari Makkiyah ke Madaniyah. Nah, surat At-Takasur ini memberi tuntunan dan ajaran serta pelajaran kepada umat Islam bahwa surat At-Takasur ini sangat penting kita fahami, karena memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa umat Islam dilarang bermegah-megahan dalam kebutuhan duniawi. Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur, hatta jurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Sifat bermegah-megah ini sangat dilarang oleh Islam. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu kata Allah, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, dan janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu, niscaya kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu akan melihat dengan ainul yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanyai tentang nikmat yang engkau rasakan di dunia ini. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada yang masih menonton dan mendengarkan video ini, semoga bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran sehingga kita menjadi lebih baik ke depan. Surat At-Takasur ini, kalau kita fahami artinya tadi, maka
kita akan betul-betul dituntut untuk berubah menjadi orang yang sederhana dan tidak bermegah-megahan. Ini alhaakum, telah melalaikan kamu. At-takatsur, bermegah-megah. Jadi tidak ada yang megah-megah yang tidak melalaikan. Pasti kalau bermegah-megah itu melalaikan. Melalaikan kita. Kita harusnya beramal, tapi kita bermegah-megah dengan dunia yang kita miliki. Berbangga-bangga dengan motornya, sehingga waktu kita naik motor, datang waktu sholat, kita tidak mau sholat dengan tepat waktu. Bermegah-megah dengan mobil, bermegah-megah dengan rumah, dan sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jurtum, kubur. Summa kemudian. Kala, sekali-kali tidak. Syaufa, kelak atau nanti. Syaufa, ta'lamun, kamu bakal mengetahui. Lam, jika. Ilmun, mengetahui. Ad-din, dengan pasti. Al-yakin, dengan pasti. La tarawunna, siksa yang kamu lihat. Al-jahimu, neraka jahim. Anni, dari ya. Yaumaidi, pada hari itu, hari kiamat. Dari. Naimun, kenikmatan. Akan ditanya kenikmatan yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah wawasan kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takatsur ini? Dalam beberapa buku tafsir, buku Quran, hadis, dijelaskan bahwa asbabun nuzul surat At-Takatsur ini menuntut Ibnu Hatim. Menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Yang keduanya saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan mereka. Mereka saling bertanya, apakah kalian mempunyai pahlawan yang gagah dan sekatan? Dan cekatan, cipulan. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Itu Bani Ansor dan Bani Haris dan Bani Harisah. Nah ini. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongan yang sudah gugur. Dengan menuju ke kuburan, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megah sehingga melalaikan terhadap tugas umatnya, yaitu hidup di dunia ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 53. Surat 53 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dan para pemirsa
video yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi surat At-Takasur mengajarkan kita untuk tidak bermegah-megah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini yang hanya sementara, terutama dengan masalah harta. Seorang yang kaya pamer kepada teman-temannya atau kepada tetangganya, yang suka memamerkan mobil ayahnya, yang suka memamerkan baju mahal dan sebagainya. Dengan membanggakan ayahnya, anak itu termasuk bermegah-megah. Sebagai orang tua harus memberi contoh agar tidak bermegah-megah, dan juga dicontohkan, diajak anaknya agar tidak berlaku seperti itu. Ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau ada orang tua mewariskan sifat bermegah-megah kepada anaknya, ini warisan yang berbahaya. Namun jangan sampai salah faham bahwa Islam tidak melarang seorang menjadi kaya. Namun harus diingat bahwa kekayaan jangan sampai kita jadikan sebagai tujuan hidup. Kekayaan yang kita miliki ini adalah alat hidup, sedangkan tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup dalam Islam adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta sebagai titipan suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu perbanyak amal, lebih-lebih sekarang di bulan Ramadan ini. Perbanyak sedekah, perbanyak berderma. Karena harta kekayaan yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, tidak akan membawa manfaat kelak di akhirat. Bahkan akan membawa mudarat, membahayakan si pemilik harta di akhirat kelak. Kita bisa mencontoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau letakkan harta kekayaan di dalam hatiku, melainkan letakkanlah di tanganku. Doa yang luar biasa ini oleh Abu Bakar As-Siddiq diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam sejarah sebagai pelajaran bagi kita untuk berdoa juga. Ya Allah, janganlah engkau letakkan harta kekayaanku di dalam hatiku, melainkan letakkanlah di tanganku. Nah ini. Kalau harta di tangan bisa diberikan kepada orang lain, tapi kalau harta di hati, pelitnya bukan main, ini susah memberi kepada orang lain. Ingatlah saudaraku, ingat. Balasan orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta adalah neraka jahim. Nah ini, neraka jahanam, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Takasur tadi ayat 6. La tarawunnal jahim, na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa, Islam menganjurkan kita agar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Semua orang mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang
yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, berbuatlah perilaku terpuji dengan memperbanyak amal kebaikan. Caranya dengan banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak kikir terhadap harta yang dimiliki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takasur ini menunjukkan bukti kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa Allah menyayangi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu dalam kehidupan kita. Adalah salah satu rambu yang terdapat dalam surat At-Takasur ini adalah bermegah-megahan dalam kehidupan dan melalaikan manusia dengan tujuan hidup, yaitu mencapai keridhaan Allah. Ini sangat dilarang. Yang kedua, rambu kedua adalah Allah memerintahkan hendaknya manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruan sebelum kematian itu datang. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma syabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan jadikanlah kami orang yang bertaubat nasuha sebelum kami mati. Dan tetapkanlah iman Islam kami, ya Allah. Manusia akan diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak tentang harta yang dibangga-banggakan. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita agar jangan seperti itu. Yang keempat, manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan hemat. Ini. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat. Jika kamu mengkhianati atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang-orang yang suka bermegah-megah azabnya sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Ini. Sebelum saya akhiri pembahasan mengenai surat At-Takasur ini, saya akan pertegas kembali bahwa At-Takasur artinya bermegah-megah. Surat ini diturunkan di Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Jumlah surat ayat ini ada 8 ayat. Kenapa surat ini diturunkan? Karena ada dua suku yang saling membangga-banggakan, sehingga Allah berkenan menegur dua suku itu dari kabilah Ansor, yaitu Haris dan Haritsah. Ini. Sekali lagi, kalau kita bermegah-megah akan bisa melalaikan tujuan hidup kita. Karena orang yang bermegah-megah itu merasa senang, dihiasi oleh bisikan-bisikan setan, bangga dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus sadar dari kesalahan dan kekeliruan.
sebelum maut menjemput kita. Kenapa kita harus sadar? Karena kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Nanti kita masuk ke dalam neraka jahim. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini. Demikian yang Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Dan ikuti media atau tutorial berikutnya. Agar kita makin paham tentang ajaran yang kita miliki, ajaran Islam ini. Sehingga kita berperilaku yang sesuai dengan Islami. Jika kita mengetahui dan mau membaca atau mendengarkan dari para ustadz, para kiai, para alim ulama. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia tentunya. Semoga setelah mendengarkan dan menonton video ini, yang sulit menjadi mudah, yang belum punya jodoh menjadi punya jodoh, yang belum berhasil dalam mencapai cita-citanya, semoga diberi keberhasilan. Jangan lupa tonton terus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.